Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, kami dari Puskesmas Harapan Ibu. Saya Bidan Laila Fitria dan ini rekan saya ingin memberikan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan. Mbak Tias, silakan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu kalau baik. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di acara penyuluhan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan. Ngomong-ngomong, usia kandungan ibu-ibu ini sudah berapa minggu ya? Kalau saya masih 10 minggu, Bu. Kalau saya 28 minggu. Oh baik kalau begitu Bu. Apakah ibu-ibu di sini mengalami keluhan-keluhan seperti pusing, mual, terus vertigo dan lain-lainnya gitu Bu? Kalau saya sih kalau pagi sering mual muntah Bu. Itu gimana ya Bu? Apakah bahaya atau tidak? Kalau saya sering mengalami PAK terutama pada malam hari dan itu lebih sering. Oh kalau begitu biar dijelaskan sama Bu Dian ya Bu. Baik, untuk yang mengalami mual muntah, nanti saya akan jelaskan pada materi atau nanti di akhir acara. Untuk yang ibu yang selalu ingin terkami itu memang keadaan normal ibu, apalagi usia kandungan ibu yang memasuki minggu akhir, menyebabkan perut ibu membesar dan memakan kandungan ibu sehingga membuat volume kandungan ibu semakin mengecil, sehingga membuat ibu semakin sering PAK atau buang air kecil ya Bu. Oh iya Bu, untuk yang ibu sering PAK itu memang keadaan normal Bu, apalagi usia kehamilan ibu yang memasuki minggu-minggu akhir membuat perut ibu semakin membesar dan menekan kandung kemih sehingga volume kandung kemih semakin mengecil, sehingga ibu sering mengalami PAK atau buang air kecil ya Bu. Untuk cara penanganannya sendiri, ibu bisa PAK secara sepenuhnya atau mengosongkan kandung kemih. Kemudian yang kedua, ibu jangan menahan PAK atau buang air kecil ya, karena itu membuat ibu semakin sering PAK atau buang air kecilnya. Ibu, terima kasih. Baik Ibu, maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk melakukan penyuluhan, memberikan informasi tentang tanda bahaya pada ibu hamil. Pada masa kehamilan ini, ibu-ibu akan sering mengalami keluhan-keluhan dan mengalami perubahan. Biasanya ini tuh bisa sembuh sendiri Bu, tetapi dalam waktu tertentu. Jadi ibu-ibu di sini harus lebih waspada ya. Baik Ibu. Baik, sebelumnya apa Ibu sudah pernah mendengar tentang tanda bahaya kehamilan? Sudah tapi belum paham. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang materi tanda bahaya kehamilan ya. Baik, untuk tanda bahaya kehamilan yang pertama yaitu pendarahan pervaginan ya Bu. Pendarahan pervaginan itu biasanya terjadi pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Untuk macam-macamnya ada dua ya Bu, yaitu yang pertama plasenta previa, yaitu plasenta yang menutupi jalan lahir. Ciri-cirinya itu darahnya berwarna merah segar. Kemudian keluarnya itu secara tiba-tiba dan tidak menimbulkan nyeri Bu. Yang kedua itu solusi plasenta, yaitu lepasnya plasenta di dalam kandungan. Untuk ciri-ciri darahnya itu berwarna merah tua. Kemudian jika keluar darahnya itu biasanya menimbulkan nyeri. Kemudian untuk keluarnya itu biasanya sedikit-sedikit Bu. Kemudian yang kedua itu kepala yang hebat. Jika ibu mengalami sakit kepala tetapi tidak hebat seperti ibu istirahat dulu kemudian bisa hilang sendirinya, itu keadaan normal Bu. Tapi jika sakit kepala yang hebat itu tidak berkepanjangan seperti ibu telah melakukan berbagai cara untuk mengobatinya tetapi tidak bisa hilang sendiri, itu juga termasuk tanda bahaya kehamilan Bu. Jika sakit kepala yang hebat itu juga termasuk tanda gejala preeklamsi, yaitu tekanan darah yang tinggi. Untuk pengaruhnya itu bisa saat persalinan.
bisa terjadi pendarahan, BPLR atau berat badan lahir rendah dan bayi prematur. Bisa lagi ya. Untuk yang ketiga, masalah penglihatan. Masalah penglihatan itu biasanya pandangan ibu yang kabur atau kayak ada dua bayangan gitu. Terus pusing yang hebat, itu juga bisa termasuk tanda gejala preeklamsi. Lanjut. Kemudian bengkak pada muka dan tangan. Untuk bengkak pada bagian kaki itu normal Bu, tetapi jika bengkak pada seluruh badan itu termasuk tanda bahaya kehamilan. Kemudian nyeri abdomen yang hebat. Nyeri abdomen yang hebat itu biasanya menetap, tidak hilang dengan istirahat. Kemudian bisa lagi. Gerakan janin kurang bergerak. Biasanya janin itu bergerak pada usia kandungan 5 bulan atau 6 bulan ya Bu. Jika tiba-tiba kok gerakan bayi itu terasa melemah atau tidak bergerak, itu perlu diwaspadai karena bisa termasuk tanda bahaya kehamilan. Kemudian kalau biasanya bayi bergerak itu bisa terasa ketika ibu terlentang atau sedang berbaring ya Bu. Kemudian untuk faktor pengaruhnya itu bisa gawat janin dan bisa bayi meninggal di dalam perut ibu. Kemudian tanda bahaya selanjutnya itu ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu ada dua Bu, ketuban pecah ateram dan ketuban pecah preteram. Kemudian anomali janin atau kelainan pada janin, abnormalitas kulit ketuban dan status ekonomi yang rendah. Jadi untuk materi sudah saya berikan, ada yang baik. Untuk ketuban pecah ateram itu ketuban pecah setelah usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Untuk ketuban pecah preteram itu biasanya ketuban pecah pada minggu-minggu sebelum memasuki 37 minggu seperti 20 atau sampai 36 minggu. Untuk faktor penyebab KPT itu seperti infeksi, kemudian koitus atau bersenggama, kemudian anomali janin. Baik, untuk selanjutnya ibu bisa mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Kemudian ibu bisa mengkonsumsi makanan nasi, terus jagung-jagungan. Kemudian untuk protein ibu bisa mengkonsumsi seperti daging-dagingan, contohnya ikan atau daging ayam atau daging sapi. Kemudian untuk vitaminnya ibu bisa mengkonsumsi suplemen yang juga dianjurkan oleh dokter ya atau bidannya. Baik Bu, apakah ibu sudah mengerti? Sudah Ibu. Iya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan ibu tadi ya, yang memberikan pertanyaan penyebab dari muntah itu. Sebenarnya jika terjadi di pagi hari itu keadaan normal Ibu ya. Tapi jika yang termasuk tanda bahaya kehamilan itu jika muntahnya sering. Kemudian untuk cara pencegahannya ibu bisa mengkonsumsi makanan sedikit tapi sering ya. Kemudian untuk makanannya ibu jangan makan yang menimbulkan atau membuat ibu mual semakin mual. Seperti ibu bisa memakan makanan yang tidak terlalu bau atau yang tidak ada baunya bisa. Kemudian istirahat yang cukup dan ibu tidak boleh stres ya. Oke Ibu. Baik, apakah ibu sudah mengerti? Sudah Ibu. Boleh saya mendengar intinya? Baik Ibu, tadi Ibu menjelaskan tentang bagaimana cara menangani PAK yang terus-menerus, yaitu dengan tidak menahan buang air kecil dan juga menuntaskan buang air kecil sampai tidak terasa lagi. Dan kemudian untuk ketuban pecah dini, Ibu untuk menganjurkan dengan pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, bergizi, mengandung karbohidrat, vitamin, dan juga tidak boleh stres seperti itu Ibu. Ya, untuk itu bisa menjelaskan. Kalau tadi Ibu menjelaskan tentang tanda bahaya pada kehamilan, salah satunya ketuban pecah, terus nyeri kepala, nyeri punggung, kemudian ada pembengkakan di tubuh, kemudian ada mual muntah yang berlebihan yang seperti saya bilang tadi, dan juga pendarahan ya Bu ya.
materi yang dibawakan oleh Bu Bidan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ibu-ibu di sini ada yang mau ditanyakan atau belum paham tentang materi-materi itu, bisa hubungi saya atau Bu Bidan. Kurang lebihnya mohon maaf ya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.